Pak Ningrum Ambasari. Beliau adalah dengan jabatan beliau sudah teman-teman lihat di flyer ya, beliau seorang MBA, RIT 100 YACEP. Beliau adalah seorang dosen dari dosen dari Mustopo. Terima kasih Mbak Ningrum dan mahasiswa yang telah hadir. Mbak Ningrum juga seorang entrepreneur senior, jadi teman-teman yang bukan anak kemarin sore, semangat ya, harus kuat dan fokus dengarkan Mbak Ningrum. Mbak Ningrum juga seorang praktisi yoga. Dan terakhir beliau adalah seorang penulis yang bukunya menjadi salah satu door prize kita pada saat ini. Jadi tetap stay on di webinar ini. Nah, kita menunggu siapa yang beruntung. Jadi kalau yang leaflet, keberuntungan mungkin akan tertunda. Nah, untuk mengupas bagaimana makna dan arti tentang aku bukan anak Indonesia, aku bukan anak kemarin sore, saya persilakan Mbak Ningrum, ya sudah siap, media dan waktu saya persilakan Mbak. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Semangat pagi. Kalau saya selalu mengawalinya dengan semangat pagi, meskipun webinarnya sore, webinarnya malam, tapi tetap semangatnya pagi. Terima kasih sudah dibacakan tadi sedikit mengenai saya, Mbak Alina. Terima kasih sudah mengundang dalam sesi webinar ini. Juga saya sampaikan luar biasa apresiasi kepada teman-teman, adik-adik wirausaha muda yang hebat, salut dalam kegigihannya memperjuangkan apa yang ada di dalam pikiran, ya, ada di dalam idea, ya, di dalam persepsi yang menjadi real gitu. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa di Mustopo, kemudian juga para kolega dosen di UGM dan beberapa universitas lainnya tadi lengkap sekali. Boleh di-share slide-nya mungkin, host, silahkan. Saya cukup bangga ketika ada banyak wirausaha muda ini mulai bergejolak untuk bangkit dan maju, ya. Entrepreneur muda, yang entrepreneur ini memang harusnya semakin banyak, semakin semangat untuk terus berinovasi. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, hostnya, ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia bisnis, yang biasanya kita mau memulai bisnis itu yang kita pikirkan atau yang kita lihat, yang kita jadikan inspirasi adalah pengusaha yang sukses. Pengusaha yang dari bawah menitik karirnya, menitik usahanya sampai sedemikian suksesnya. Sedikit sekali kita melihat kegagalan di dalam usaha. Jadi success and failure ini harus sebenarnya kita pelajari juga sama-sama. Sehingga kita mempersiapkan diri dari semua hal. Jadi kalau yang indah-indah itu kan mau banget gitu ya. Kita semua pasti mau banget yang indah, yang bahagia. Yang sedihnya, yang gagalnya kita hindari gitu. Padahal untuk menjadi entrepreneur yang sukses, kita harus juga mempelajari kegagalan-kegagalan bisnis. The business failure. Karena berdasarkan data bahwa kita melihat bagaimana bisnis-bisnis kecil yang baru tumbuh ini, survive-nya rata-rata dari 10, hanya 7 yang survive di 2 tahun pertama. Jadi kita perhatikan bahwa membangun usaha itu biasanya semangat di awal, kemudian survive-nya apakah long term ataukah hanya short term. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan, ternyata hanya 2 tahun dari 10, bisa 7-nya hanya bisa bertahan 2 tahun. Dan setengahnya 5 tahun. Kemudian yang bertahan 10 tahun itu sepertiganya. Ya, ini dari search yang dilakukan penelitiannya, dan hanya 1/4-nya yang berhasil survive di 15 tahun. Bagaimanapun, kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita considerkan atau tidak pernah kita rencanakan di saat memulai bisnis. Dan ini yang
adalah salah satu yang salah sebenarnya. Harus juga kita siapkan apa sih potensi kegagalan. Ya, karena berdasarkan data tadi hampir 50% lebih kesuksesan itu bagi para wirausaha muda terutama bisa survive, hampir 50% lebih akan gagal. Nah, kita harus memahami ini sebagai juga golden rules, bukan hanya sekedar bagaimana golden rules untuk menjadi pengusaha yang sukses, tetapi bagaimana melihat kegagalan bisnis ini sebagai golden rules-nya juga, sehingga kita pahami dari apa yang membuat failure itu. Next slide. Ya, jadi alasan-alasan kegagalan bisnis, slide selanjutnya, host, silakan. Ada beberapa reason for failure atau alasan untuk kenapa kita bisa gagal. Ya, kalau yang tadi luar biasa, saya salut sama semuanya ya. Ke depan kita memang butuh banyak sekali herbal ya, jamu-jamuan, makanan tumbuhan, ubi, singkong, kemudian dari sisi kesehatan, sistem yoga, kemudian spa, meditasi, luar biasa itu adalah contoh yang bagus. Makanya saya senang sekali dipasangkan dengan wirausaha muda yang sama ternyata sejalan dan sepemahaman dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Jadi ada beberapa hal yang membuat kegagalan. Yang pertama adalah lack of experience atau kurangnya pengalaman. Gimana mau punya pengalaman, namanya juga baru kan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mulai dari yang tadi ya, beberapa yang tadi sudah dijelaskan, passion ya, rasa hobi, apa yang kita pahami betul, kita kuasai betul, sehingga kita berpengalaman terhadap itu, sehingga kita tahu sekali apa yang harus kita antisipasi, sudah terbiasa dengan ini. Kemudian yang juga penting adalah capital, ya. Cash is king katanya gitu. Jadi kalau dananya kurang, kita nggak bisa sukses. Betul, tapi tidak selalu itu menjadi patokan. Nanti ada di akhir bagaimana mensoluskan ini. Tapi kita juga harus sadari bahwa not having enough capital adalah salah satu poin ketika kita harus menyadari bahwa bisnis kita gagal. Jadi kurangnya kapital, pendanaan, modal itu juga salah satu kegagalan yang mungkin terjadi. Kemudian poor inventory management dan poor location. Lokasi. Nah, ini yang penting nih. Kalau dulu lokasi menjadi penting. Kalau sekarang nggak penting mall, nggak penting lagi prestis. Sekarang orang pilihnya kalau ya for example untuk makanan, barang apapun mereka mungkin bisa melihat Tokopedia aja, GoFood aja, Grab aja, semuanya menjadi mudah gitu kan, tidak perlu lagi lokasi. Kalau dulu kita memposisikan sekali lokasi tempat kita membuka bisnis, ya, bagaimana lokasi ini apakah capable oleh kita, kemudian apakah persaingan bisnis di sekitarnya itu sudah terlalu crowded. Nah, itu yang harus kita pikirkan, ataupun terlalu jauh sehingga tidak bisa dijangkau. Kalau memang fisik ya, lokasi. Kemudian inventory management ya, poor inventory management atau kurang baiknya memanajemenkan sumber daya yang dimiliki. Jadi terlalu banyak investasi dalam memberi barang-barang yang esensial, misalnya terlalu banyak di gudang disiapkan. Nah, habis dananya untuk menyiapkan itu. Kemudian over investment in fixed asset juga penting. Ketika kita merasa, aduh, saya mau ini sebagai usaha saya pertama dan luar biasa, sehingga aset-aset yang fix dibeli terlalu banyak. Padahal kita lihat dulu, fix aset ini seperti apa contohnya? Bisa jadi seperti bangunan ya, ataupun kendaraan. Misalnya kalau makanan bisa delivery, maka mendelivery sendiri harus punya motor. Sedangkan motornya dibeli banyak. Itu fix aset yang cukup mahal dan cukup besar, over. Kalau kita membelinya terlalu banyak, itu juga salah satu kegagalan. Kemudian yang selanjutnya adalah personal use of business funds. Nah, ini juga masalah penting bagi terutama wirausaha muda yang mencoba membangun bisnisnya.
susah membedakan dana bisnis dan dana pribadi. Makanya kalau zaman sekarang ada tuh kalau mau nikah ada perjanjian pranikah, ya. Itu sebenarnya bukan untuk aduh nih takut warisan dan lain sebagainya, tapi untuk juga menyelamatkan bisnis dan personal life. Ya, kita tidak pernah tahu usaha kita berkembang besar sekali. Kemudian semua aset-aset kita we never know, tahu-taunya ada sesuatu hal sehingga kita tidak punya dana sendiri untuk keluarga. Jadi harus dipisahkan ya, dana untuk bisnis dan dana untuk kehidupan keluarga. Tidak juga nanti bisnisnya maju, semua keuntungan belum seberapa udah langsung dipakai, lumayan nih bisa beli ini, bisa beli itu untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini juga adalah salah satu kegagalan. Jadi sebaiknya coba dimanajemenkan dananya. Unexpected growth. Nah, ini juga nih kaget. Ternyata langsung booming. Ternyata langsung zamannya lagi sekarang kan banyak sekali semua bikin apps, aplikasi gitu ya. Semuanya membuat aplikasi. Kemudian ketika growth tiba-tiba itu juga membuat kaget ya. Tapi ini juga harus kita perhatikan bahwa kita harus siap ketika ternyata zamannya, waktunya sekarang lagi modernnya seperti ini, lagi naik zamannya seperti ini. Jadi jangan juga langsung ekstrim. Ada beberapa restoran yang kaget dengan growth-nya yang besar, akhirnya membuat gerai-gerai yang banyak. Ternyata adanya resiko virus ini, COVID-19, membuat dia menjadi tidak berdaya dengan unexpected growth, tapi dengan rasa kondisi yang seperti ini. Sehingga unexpected growth ini harus dipahami pelan-pelan. Competition, udah pasti kompetisi itu juga sangat membuat kita rentan terhadap kegagalan. Jadi bagaimana kita memperhatikan apa yang dimiliki oleh kompetitor kita, tetapi jangan fokus energinya ke sana. Kita tetap harus mempunyai unique point, ya, apapun yang kita punya, value proposition nanti di akhir saya jelaskan juga, dari nilai dari bisnis kita. Jadi tidak perlu takut terhadap kompetitor yang ada. Banyak kompetitor, tapi nggak apa-apa. Sederhananya sebenarnya seperti pedagang di pasar ya. Pedagang di pasar. Ini jualan sayur, ini juga jualan sayur. Semua jualan sayur, tapi at the end mereka punya unique point sendiri yang membuat ibu-ibu nih langganan ke tukang sayur yang ini. Padahal sama-sama bayam, sama-sama jagung. Apa sih unique point-nya? Apa sih yang bisa dimiliki oleh Anda? Low sales. Nah, ini juga penjualan yang rendah yang membuat otomatis pasti akan menjadi kemungkinan adanya failure. Next slide. Kemudian dalam menghadapi ataupun slide selanjutnya, untuk menghadapi atau bagaimana sih caranya kita bisa mensolusikan dari ketakutan kegagalan itu. Kalau saya lihat dari teman-teman yang tadi sudah biasa ya, sudah mulai running, sudah mulai jalan sehingga bagus. Tapi kalau bagi yang baru mau, konsep 9 building blocks atau 9 bisnis model canvas ini diagramnya sangat bagus untuk kita memulai usaha. Ya, pertama kita tetapkan customer segments. Ya. Pelanggannya, segmentasi pelanggan ini penting. Kelompok-kelompok ataupun organisasi berbeda yang kita mau sasar. Misalnya saya mau buka catering. Catering saya tujuannya untuk siapa? Untuk anak-anak sekolah kah misalnya, atau untuk ibu bapak di kantor para karyawan, atau untuk ibu bapak yang memang sedang diet, program kesehatan, vegetarian. Jadi customer segmentnya very niche, sangat dipersempit supaya kita punya ciri khas dan lebih mudah untuk mensasar target pelanggan. Kemudian value proposition, ini yang tadi kita harus punya apa yang harus paham betul mendeskripsikan apa usaha kita, produk layanan kita, baik itu pun baik produk maupun jasa, kita harus tahu agar yang tadi segmen customer secara spesifik ini bisa paham. Kemudian channel. Ya, channel ini juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada customer. Kalau sekarang mungkin ya selebgram ya, bisa melalui Instagram, media sosial, ini
sekarang mudah. Kalau dulu mungkin via email blast, via SMS broadcast, ya kalau sekarang di sosial media ya, WhatsApp grup dan lain sebagainya, Facebook, Instagram itu menjadi channel yang paling baik. Customer relationship ini juga mendeskripsikan bagaimana kita berrelasi antara kita sebagai pengusaha dan sebagai customer. Artinya setelah dia membeli di awal, apakah sampai di situ saja atau kita menjalin relasi? Artinya diminta nomor handphonenya, diminta nomor emailnya, sehingga kita punya produk baru, kita email, kita SMS, kita broadcast lagi, ataupun ada relasi selanjutnya untuk pembelian kedua diskon 50%. Atau untuk pembelian kedua membawa teman 10 gratis 1 gitu. Itu adalah customer relationship. Kemudian building ke blok 5 yaitu revenue stream, ini mempresentasikan cash yang didapatkan dari customer ya. Dari mana kita dapat revenue-nya? Apakah dari hanya dari penjualan produk atau bisa jadi dari pendapatan selebgram. Kita sharing profit kepada selebgram karena kita sekarang dibayar ketika tinggi ya, bisa mendapatkan uang dari YouTube ataupun dari Instagram. Nah, itu yang tergantung viewernya. Itu juga menjadi revenue stream tersendiri. Kemudian key results. Nah, key resources ini juga penting kita poinkan apa sih yang harus kita punyai aset dan sumber daya kuncinya. Ya, harus kita lihat bagaimana kecukupan dana yang kita miliki. Kemudian key activities. Poin ke-7, blok ke-7. Ini adalah mendeskripsikan bagaimana aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan atau bisnis kita, bagaimana bisnis modelnya bisa berjalan. Ini bisa juga dikategorikan dalam problem solving, platformnya, networknya, bagaimana. Key partnership. Nah, ini yang penting. Ketika ada permasalahan dari tadi, cash is king dan cash-nya kita nggak punya, kita bisa punya mitra kerja. Jadi kita tidak selalu misalnya bisnisnya tadi ubi atau singkong, tidak harus kita punya lahan. Kita bisa punya partnership petani yang sudah memang mempunyai lahan itu, yang sudah memang menanam ubi itu. Ya, kemudian partnership-nya siapa lagi? Ya GoFood, ya Gojek, ya Grab, ya Tokopedia. Jadi itu juga salah satu key partnership kita. Kemudian cost structure ini juga penting bagaimana kita mendeskripsikan semua biaya-biaya yang muncul untuk menjalankan bisnis model ini. Jadi kita poin-poinkan mana yang harusnya bisa kita kecilkan supaya tidak terlalu membengkak. Next slide. Itu rasanya yang bisa saya sharekan. Ini adalah materi di S2 Universitas Gadjah Mada, tapi bisa diterapkan, bisa dimengerti, dipahami sedikit untuk teman-teman bisa berwirausaha. Dan jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan kepada host Mbak Alina. Terima kasih. Namaste. Terima kasih banyak Mbak Ningrum. Emang sudah pakar ya. Emang sudah pakarnya Mbak Ningrum bagaimana celah-celah untuk menjadi seorang entrepreneur, sudah menjiwai dan sudah ada dalam diri, kelihatan banget. Jadi semoga teman-teman tadi teman-teman muda kita